Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Muhammad Ramadan dengan NPM 2310086 dari kelas G Pengadilan HAM Internasional. Di sesi kali ini saya akan mempresentasikan tentang case nomor 2, invasi Rusia terhadap Ukraina. Oke, di sini saya akan membacakan deskripsi kasusnya. Pada Februari 2022, Federasi Rusia melakukan invasi besar-besaran ke Ukraina. Serangan ini menimbulkan ribuan korban sipil, penghancuran infrastruktur, dan dugaan kejahatan perang seperti penyerangan terhadap rumah sakit, penyiksaan tahanan, dan deportasi anak-anak ke Rusia. Ukraina bukan negara pihak Statuta Roma, namun telah memberikan deklarasi ad hoc yang mengizinkan ICC untuk menyelidiki kejahatan di wilayahnya sejak 2013. Nah, pemerintah Ukraina melakukan penyelidikan nasional terhadap beberapa pelaku, namun karena skala konflik dan keterbatasan sistem hukum di masa perang, banyak kasus yang tidak dapat diproses. ICC kemudian mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap beberapa pejabat Rusia, termasuk Presiden Vladimir Putin, atas tuduhan deportasi anak atau kejahatan perang. Oke, kita masuk ke dalam eh, pertanyaan analisis. Bagaimana prinsip admissibility diterapkan dalam konteks kasus Rusia dan Ukraina? Di sini sudah tercantum ya, eh, prinsip admissibility itu adalah prinsip dalam hukum pidana internasional, khususnya terkait dengan Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court atau ICC singkatnya, yang menentukan apakah suatu kasus dapat diterima atau tidak untuk diadili oleh mahkamah. Prinsip admissibility ini sudah saya pungut sini ya. Ini adalah analisis yang saya tulis tangan di sini. Prinsip ini mengatur bahwa mahkamah hanya akan mengambil yurisdiksi atas suatu kasus jika pengadilan nasional di negara terkait itu tidak mampu atau unwilling, atau bisa juga tidak mampu karena unable secara bersungguh-sungguh melakukan penyelidikan atau tuntutan terhadap kasus tersebut. Jadi di sini tugasnya Mahkamah Pidana Internasional ini diri sebagai pelengkap atau komplementer bagi sistem pengadilan nasional. Nah, admissibility ini merupakan persyaratan awal yang harus dipenuhi sebelum pengadilan atau badan arbitrase menjalankan jurisdiksinya atau suatu perkara yang signifikannya admissibility ini terletak pada kemampuannya untuk menyaring gugatan yang belum matang untuk diadili, sehingga memastikan bahwa pengadilan dan badan arbitrase internasional fokus pada sengketa secara tepat diajukan kepada mereka. Nah, dalam konteks kasus Rusia dan Ukraina di sini, prinsip admissibility berfungsi sebagai filter awal untuk menentukan apakah suatu kasus dapat ditangani oleh forum atau mekanisme hukum internasional terkait sesuai dengan aturan atau konvensi yang berlaku serta hubungan jurisdiksi antar negara. Nah, jurisdiksi antar negara ini juga sangat dipengaruhi oleh keadaan publik internasional, termasuk penggunaan hak veto oleh Rusia di Dewan Keamanan PBB yang menghambat mekanisme persidangan internasional, pengadilan internasional, dan eksekusi keputusan. Selain itu, hubungan bilateral yang tegang sejak tahun 2014 dan klaim kedaulatan yang bertentangan juga memperumit penerapan hukum internasional secara efektif antara kedua negara tersebut. Lalu, bagaimana dalam ranah ICC? Nah, di ranah ICC ini yurisdiksi menjadi lebih rumit karena baik Rusia maupun Ukraina itu bukan negara pihak yang
meratifikasi Statuta Roma yang menjadi dasar hukum ICC. Nah, Ukraina memberikan penerimaan terbatas terhadap yurisdiksi ICC atas kejahatan perang dan pelanggaran internasional tertentu di wilayahnya. Di sisi lain, Rusia menolak yurisdiksi ICC dan tidak mau mengakui kewenangan pengadilan tersebut, termasuk surat perintah penangkapan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin. Ini menciptakan hambatan besar dalam penegakan hukum pidana internasional terkait konflik tersebut. Oke, lanjut ke sini. Di sini, mengapa prinsip komplementari penting dalam membedakan yurisdiksi ICC dan Pengadilan Nasional Ukraina. Nah, konsep komplementari secara sederhana menyatakan bahwa ICC berfungsi melengkapi yurisdiksi nasional dan tidak akan bertindak selama sistem peradilan domestik mampu dan bersungguh-sungguh dalam menangani kasus kejahatan internasional. Selanjutnya, di sini juga saya menganalisis eh, jurisdiksi suatu negara di salah satu buku yang saya dapatkan. Di sini jurisdiksi suatu negara untuk menentukan orang atau pribadi hukum berada di bawah kekuasaan hukum nasionalnya dapat berdasarkan kepada kewarganegaraannya. Dan dalam hal ini ada dua kemungkinan, yaitu satu, orang itu adalah warga negara dari negara itu sendiri. Lalu kemungkinan kedua, orang itu orang itu bukan warga negaranya sendiri. Tegasnya bisa orang berkewarganegaraan asing atau orang tanpa kewarganegaraan. Namun jika menyangkut badan atau pribadi hukum, dibedakannya dua juga. Nah, yang pertama, badan hukum nasional dan badan hukum asing. Di samping itu, faktor yang tidak kalah penting untuk menentukan seseorang atau pribadi hukum ditundukkan pada yurisdiksi nasional suatu negara adalah adanya kepentingan dari negara yang bersangkutan terhadap orang atau pribadi hukum tersebut atas keterlibatannya dalam suatu peristiwa hukum. Sebagai contoh misalnya, seseorang yang terlibat dalam suatu perkara pidana yang membahayakan keamanan dan ketertiban suatu negara yang dilakukan di luar batas-batas wilayahnya dapat ditentukan di bawah yurisdiksi personal dari negara yang merugikan itu, baik orang itu warga negara sendiri maupun warga negara asing. Nah, di sini juga eh, ada sifat internasional yang dimiliki oleh yurisdiksi ICC ya, dan sifatnya itu internasional dan melengkapi pengadilan nasional. ICC itu mengadili pelaku kejahatan internasional seperti kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan jika pengadilan nasional itu tidak mampu atau tidak bersungguh-sungguh mengadili kasus tersebut. Dan di sini Ukraina juga resmi mengakui untuk meratifikasi Statuta Roma sehingga eh, dengan otomatis ICC dapat mengadili kasus kejahatan perang yang terjadi di Ukraina, termasuk terhadap pelaku yang berkewarganegaraan negara non-negara seperti Rusia. Ini lanjut ya. Untuk jurisdiksi pengadilan nasional Ukraina. Nah, pada pertanyaannya ini, mengapa prinsip komplementari penting dalam menegakkan jurisdiksi ICC dan pengadilan nasional Ukraina? Di sini juga tercantum ya. Di sini dalam membedakan yurisdiksi ICC dan Pengadilan Nasional Ukraina. Dari itu, saya menganalisis di sini, yurisdiksi Pengadilan Nasional Ukraina adalah yurisdiksi utama yang menangani kasus kejahatan yang terjadi di wilayah Ukraina menurut hukum domestik. Sebagai negara yang berdaulat, Ukraina memiliki hak untuk menyelidiki, menuntut, dan mengadili kasus kejahatan secara mandiri, kejahatan perang ya. Nah, maka dari itu, prinsip komplementer ini berfungsi sebagai pelengkap apabila
pengadilan nasional tidak mampu melaksanakan atau mengadili pelaku kejahatan dalam kasus kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, di sini dari sisi dengan prinsip komplementarinya dapat turun tangan untuk menyelidikinya. Lanjut ke slide selanjutnya. Di slide ini pertanyaannya adalah apakah penyelidikan nasional oleh Ukraina sudah memenuhi syarat exhaustion of national remedy? Pertama-tama saya akan menjelaskan exhaustion of national remedy. Itu adalah salah satu syarat eh, yang memastikan bahwa negara sudah berusaha secara maksimal menyelesaikan masalah secara internal sebelum melibatkan pengadilan internasional untuk menjaga kedaulatan dan efektivitas sistem hukum domestik. Oke, di sini penyelidikan nasional oleh Ukraina terhadap kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Rusia terus berlangsung secara intensif dan menjadi kasus utama penegakan hukum di tengah konflik yang sedang berlangsung. Ukraina sendiri secara resmi membuka penyelidikan untuk mendokumentasikan dan menindak para pelaku kejahatan perang, termasuk penggunaan senjata terlarang seperti bom tandan dan bom vakum yang berdampak besar pada warga sipil. Selain itu juga laporan PBB menyebutkan bahwa pasukan Rusia melakukan pemburuan menggunakan drone terhadap warga sipil hingga eh, memaksa ribuan orang melarikan diri dari sejumlah wilayah. Komisi Penyelidikan Internasional yang dibentuk oleh PBB juga menginformasikan adanya kejahatan perang yang dilakukan sebagian besar oleh pasukan Rusia. Nah, walaupun demikian, Ukraina menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan akses, eh, resistensi politik dari pihak Rusia yang memperumit proses penyelidikan dan pengadilan. Kita lanjut. Nah, di slide kali ini, apakah Rusia dapat dikategorikan sebagai unwilling untuk menegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan perang? Unwilling sendiri itu merujuk pada situasi di mana suatu negara tidak mau atau tidak bersedia menindak pelaku pelanggaran HAM atau kejahatan internasional yang terjadi di negara sendiri. Kenapa Rusia dapat dikategorikan sebagai unwilling? Ini poin-poinnya. Yang pertama, upaya menyembunyikan bukti kejahatan perang. Nah, upaya ini eh, sempat dipaparkan oleh Presiden Ukraina eh, Zelensky yang menyatakan bahwa Rusia berusaha memindahkan jenazah dan korban dari daerah yang diduduki untuk menyembunyikan bukti kejahatan perang dan menghindari reaksi internasional. Nah, Rusia juga membatasi akses bantuan kemanusiaan ke beberapa kota di Ukraina, seperti Mariupol, untuk menyembunyikan jumlah korban dan kehancuran yang sebenarnya. Oke, plus poin selanjutnya, penolakan dan pembantahan tuduhan. Nah, di poin ini, eh, Rusia secara resmi membantah melakukan kejahatan perang termasuk penggunaan senjata terlarang seperti bom rendan atau cluster bombs dan bom vakum yang dilaporkan digunakan dalam serangan terhadap warga sipil di Ukraina. Nah, senjata tersebut dilarang oleh banyak negara berdasarkan perjanjian internasional tentang bom tandan pada tahun 2008, tetapi tidak dengan Rusia dan Ukraina yang tidak menandatangani perjanjian tersebut. Nah, di sesi ini mungkin ini juga salah satu apa ya kesalahannya lah kesalahan dari Presiden Zelensky, Presiden Ukraina yang tidak menandatangani. Jadi ya satu peluang lah bagi Rusia untuk menggunakan senjata tersebut meskipun memang sudah banyak negara yang melarang senjata itu pada perjanjian tersebut. Oke, lanjut. Nah, poin selanjutnya, Rusia memboikot proses penyelidikan internasional. Nah,
Rusia tidak memberikan kerjasama dalam proses penyelidikan PBB dan tidak hadir dalam sidang-sidang yang membahas kejahatan perang yang dituduhkan kepadanya. Ini menunjukkan sikap tidak mau berpartisipasi dalam proses hukum internasional. Nah, di sini ada eh, berita dari Kantor Komisi Tinggi HAM PBB yang mencatat jumlah korban tewas warga sipil mencapai 9.611 jiwa, sementara 17.535 orang mengalami luka-luka. Sejak Rusia menginvasi Ukraina pada Februari tahun 2022. Meski demikian, lembaga itu mencatat bahwa kemungkinan korban jiwa yang sesungguhnya jauh lebih besar. Karena memang yang ini pasti yang hanya terhitung, belum yang hilang atau tidak diketemukan ya. Ada juga lembaga pengungsi PBB, UNHCR, yang menunjukkan sebesar 5,1 juta, 5,1 juta orang mengungsi di dalam Ukraina dan sekitar 6.197.200 orang mengungsi ke luar negeri. Selanjutnya juga ini poin yang terakhir yaitu penggunaan hak veto. Veto ini adalah hak kekuasaan yang didapatkan satu negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB untuk membatalkan suatu keputusan Dewan meskipun mendapat dukungan mayoritas anggota lain. Rusia memenuhi kriteria sebagai negara yang annulling dalam konteks prinsip komplementari ICC karena tidak bersedia melakukan penegakan hukum yang serius dan efektif terhadap tuduhan kejahatan perang yang dilakukan olehnya di Ukraina. Nah, perilaku pasif yang ditunjukkan adalah membiarkan suatu perilaku oleh negara-negara lain. Perilaku itu diwujudkan dalam bentuk tidak memberi reaksi atau tidak melakukan sesuatu. Perilaku demikian merupakan manifestasi dari pandangan yang membenarkan suatu fakta atau kenyataan sebagai hal yang sudah sewajarnya sewajarnya demikian. Jadi untuk hak veto ini suatu apa ya? Untuk membatalkan suatu keputusan dewan meskipun mendapatkan dukungan mayoritas anggota lain. Maksudnya dari sini itu adalah apabila negara-negara lain di dalam forum membuat sebuah keputusan, apabila satu negara tersebut mempunyai hak veto, dia tidak setuju, maka eh, seluruh forum harus menyetujui apa yang si negara yang mempunyai hak veto tersebut putuskan. Itulah. Oleh karena itu, Rusia memenuhi kriteria sebagai unwilling dalam proses prinsip complementary ICC karena tidak bersedia melakukan penegakan hukum yang serius dan efektif terhadap tuduhan kejahatan perang yang dilakukan pasukannya di Ukraina. Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini eh, pertanyaan analisisnya, bagaimana tantangan penerapan hukum internasional terhadap negara besar seperti Rusia mencerminkan keterbatasan prinsip accountability dalam sistem HAM global. Nah, tantangan penerapan hukum internasional terhadap Rusia yaitu Rusia bukan negara pihak yang meratifikasi Statuta Roma yang menjadi dasar pembentukan Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court (ICC). Nah, oleh karena itu, yurisdiksi ICC atas dugaan kejahatan perang yang dilakukan Rusia dalam konflik Rusia-Ukraina tidak otomatis berlaku dan hanya dapat diaktifkan melalui mekanisme persetujuan negara terkait, persetujuan forum, atau rekomendasi Dewan Keamanan PBB. Nah, untuk poin ini mungkin eh, apabila meminta rekomendasi Dewan Keamanan ke PBB, mungkin yang tadi saya jelaskan mungkin eh, karena si Rusia ini mempunyai hak kekuasaan, maka bukan tidak mungkin apabila
Presiden Rusia Vladimir Putin tidak menyepakati keputusan dari Dewan Keamanan PBB. Nah, karena Rusia memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB ini, yang menghadirkan hambatan besar dalam penegakan hukum secara efektif terhadap Rusia. Selain itu, adanya imun terhadap kepala negara aktif juga menjadi kendala serius dalam menuntut pertanggungjawaban secara hukum internasional. Nah ya, emang Presiden Vladimir Putin ini masih menjabat sebagai presiden aktif sampai hari ini. Kesulitan ini juga menggambarkan sistem hukum internasional sering mengalami kebuntuan ketika menghadapi negara besar yang memiliki posisi kuat dalam sistem global. Oke, selanjutnya di sini ada poin keterbatasan sistem accountability dalam sistem HAM global. Nah, prinsip accountability atau pertanggungjawaban negara dari pejabatnya dalam sistem HAM global sangat bergantung pada kerjasama dan kedaulatan negara yang bersangkutan. Nah, negara-negara besar cenderung cenderung mempertahankan kekebalan dan eh, ke- kedaulatan negara dari invasi 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 eksternal, terutama melalui mekanisme hukum internasional yang tidak memiliki alat penegakan kursif yang efektif. Nah, tanpa dukungan negara tersebut, hal ini menimbulkan ketidakberdayaan sistem HAM global terhadap negara besar yang menolak pengawasan atau penuntutan internasional. Nah, untuk poin selanjutnya itu adalah implikasi politik dan ketidakrataan penegakan hukum. Tegangan politik global dan kepentingan nasional negara-negara kuat seringkali mempengaruhi legitimasi dan efektivitas penegak hukum internasional, khususnya terhadap negara besar seperti Rusia. Adanya tuduhan keberpihakan oleh lembaga internasional seperti ICC apabila hanya memfokuskan penindakan pada suatu pihak dapat mengurangi kredibilitas dan dukungan pada sistem hukum internasional itu sendiri. Nah, otoritas internasional mengalami dilema dalam menegakkan hukum secara adil dan menyeluruh, terutama ketika negara-negara besar menggunakan kekuatan politik dan ekonomi untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Ini menunjukkan bahwa prinsip accountability dalam sistem HAM global masih menghadapi keterbatasan signifikan dalam praktiknya. Oke, untuk selanjutnya di sini ada pustaka ya, buku dari Iwayan Martiana, SHMH dengan judul eh, Pengantar Hukum Internasional yang diterbitkan di Bandung pada tahun 2003. Ini buku tebalnya 442. Oke, mungkin sudah cukup dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, prinsip ini mengatur